Ya, Nabi punya fitrah kenabian, manusia punya fitrah kemanusiaan. Baik, karena setiap nabi itu manusia, maka manusia punya fitrah kemanusiaan. Di antara fitrahnya pasti mengalami kematian, wafat. Setiap yang berjiwa pasti wafat. Quran surah ke-3, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, bukan satu dua orang, seluruh umat bahkan ada kuotanya, ada batasnya. Ya, batas kematian disebut dengan ajal. Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahkan semua punya batas hidupnya. Ya, harus diisi. Ya, bagaimana Allah memberikan bimbingan, dia isi itu sampai menemukan ujung batas hidupnya, dan jika sudah tiba tak akan mampu dia mundurkan, tak akan mungkin bisa dimajukan. Ya, jadi mohon izin lompat sedikit ya, nggak usah memaksakan diri. Ada kita lihat ada yang orang bunuh diri, mencoba-coba, nggak usah coba-coba. Kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Kalau belum tiba nggak akan wafat. Ya, nah ini poinnya. Karena Adam itu manusia, karena itu punya fitrah kemanusiaan, maka Adam pun wafat. Ya, setelah itu mewariskan anak keturunan. Quran surah ke-4 ya, ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Melahirkan keturunan, ada laki-laki ada perempuan, sampai kemudian mereka berkomunal, ya, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, kemudian bahkan menyebar lebih luas lagi, saling mengenal dan saling berinteraksi. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada laki-laki ada perempuan. Ternyata manusia cuma dua jenis, ya, laki-laki dan perempuan. Awas, hati-hati, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian setelah itu kami jadikan kalian, ya, syu'uba, berkelompok-kelompok, membentuk satu komunitas dari keluarga ke masyarakat, RT, RW sampai negara sampai benua dan sebagainya. Wa qabail, ada suku-sukunya, tujuannya lita'arafu, untuk saling membangun sinergi, membangun link, saling mengenal, dan dengan itu membawa misi kekhalifahan yang tadi disebutkan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang meningkat nilai kebaikan yaitu takwanya. Poinnya, Adam wafat, manusia jadi berkembang, dan setiap perkembangan ini pasti akan terpengaruhi oleh lingkungan di mana mereka beraktivitas. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya, fa abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang terlahir itu baik, cuma lingkungan nanti yang membentuk dia bisa merubah bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, saya ingin cepat, saking sayangnya Allah kepada kita semua, Allah tidak menginginkan seluruh manusia yang hidup di bumi mengalami kebuntuan dalam membawa misinya dan bahkan mengalami kegagalan. Yang Allah inginkan semua konsep tadi senang dan tenang. Maka di setiap pergantian generasi itu, maka Allah utuslah kemudian seorang rasul, ya, utusan, seorang nabi yang membawa kembali pedoman-pedoman yang dahsyatnya sesuai dengan era dan masa yang dialami. Nabi Adam selesai, muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian membawa risalah. Nuh selesai, muncul nabi lainnya. Terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menariknya, teman-teman sekalian, seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa pedoman hidup bagi masyarakatnya, bagi umatnya yang diarahkan sesuai dengan masanya itu, semua petunjuknya, pedomannya diberi nama dengan nama utama yang serupa, yaitu Hudan. Silakan Anda cek. Kita ambil yang paling dekat lah ke masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa misalnya, ini yang paling populer yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkan dekat itu bukan dekat dalam konteks masa waktu, tapi dekat dalam konteks sering banyak disebutkan sehingga sering didekatkan. Ya, tiga nabi ini yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang mewakili banyak kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Ya. Taurat ketika disifati oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fungsinya, maka tidak jauh dengan diksi ini, Hudan. Buka Al-Quran surah ke-17 Al-Isra, ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan telah kami berikan kepada Musa kitab. Itu Taurat. Ya kan? Apa fungsinya? Wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan kami jadikan Taurat itu isinya
adalah pedoman kehidupan bagi Bani Israel. Karena Nabi Musa diutus hanya satu kalangan saja, komunitas tertentu saja. Di kalangan Bani Israel, maka pedomannya dikhususkan untuk itu. Jadi nanti yang menariknya dalam satu era, itu bisa ada misalnya 2 rasul diutus. Ya, karena distriknya beda. Ya. Seperti kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut misalnya ya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut kan di Quran surah ke-51 itu ya, ketika kita masuk ke ayat ke-30 dan seterusnya itu Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat. Di ayat 24-nya hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah engkau dengar kisah ketika Nabi Ibrahim dikunjungi para malaikat? Tujuannya sebetulnya bukan ke Nabi Ibrahim, tapi akan datang ke Nabi Lut ya alaihi salam untuk mengabulkan tuh permohonan dalam tanda petik umat yang menantang azab. Jadi ketika akan datang ke situ mengadab, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim dengan hikmah tertentu. Jadi di satu masa bisa ada 2 nabi dan rasul yang bertugas di wilayah yang berbeda. Nabi Musa alaihi salam itu tugasnya untuk Bani Israel. Diberikan panduan disebut dengan Taurat dan disifati dengan Hudan. Pedoman kehidupan. Betapa inginnya Allah umat di zaman itu senang dalam menghadapi misi, menunaikan ibadahnya dan tenang dalam menjalankan itu semua. Berganti secara cepat Nabi Isa alaihi salam meneruskan risalah Nabi Musa setelah melewati fase-fase tertentu. Jaraknya sekitar 600 tahun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. Nabi Isa alaihi salam ketika meneruskan risalah Nabi Musa alaihi salam berarti tugasnya sama ya kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada seluruh kalangan manusia, hanya untuk Bani Israel saja, terbatas. Wilayah sebagian di Palestina saja ya. Jadi kalau sampai ke Indonesia agak kejauhan ya, cuma di sana saja. Bani Israel diberikan kitab Injil, karena itu Taurat dan Injil sering disatukan ya. Quran surah ketiga misalnya, penyebutan pertama untuk Taurat dan Injil ya, di ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ketika Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai kitab pedoman kehidupan, itu pun disifati sama kalimatnya dengan Hudan. Buka Quran surah ke-5 Al-Maidah ya, di ayat ke-46 ya, silakan lihat di pertengahannya, wa atainahul injil fihi hudaw wa nur ya, lihat kalimatnya, wa atainahul injil, dan kami berikan kepada Isa alaihissalam Injil, fihi, di dalamnya, hudan, ini ada pedoman kehidupan. Jadi setiap era berganti, setiap masa berpindah, Allah selalu memberikan pedoman yang selalu aktual, faktual, dan dibutuhkan di masanya sesuai dengan kebutuhan makhluknya pada saat itu. Karena eranya berganti, kebutuhan bisa berubah, nuansa tidak sama, maka diberikan pedoman yang sesuai dengan masanya. Yang paling dahsyat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir. Perhatikan kalimatnya, Nabi Musa li Bani Israel. Ya, Nabi Isa li Bani Israel, Nabi Ibrahim kalangan tertentu saja, ya, komunitas tertentu. Kemudian Nabi Lut juga demikian. Sebelumnya Nabi Nuh ya membawa risalah. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, komunitas yang terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ditugaskan sebagai rasul pamungkas, penutup. Kalau penutup berarti risalahnya harus sampai berakhir kehidupan dunia. Namanya penutup. Karena tidak ada rasul setelah beliau, tidak ada nabi lagi. Karena itu risalahnya harus bertahan abadi sampai kehidupan berakhir. Maka diturunkanlah oleh Allah yang paling spesial. Karena spesialnya ini menyifati segala hal yang tadi disebutkan. Harus sampai bertahan sampai kehidupan berakhir. Harus beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Harus punya mukjizat yang lebih dahsyat. Karena itu yang terakhir ini, karena sifatnya harus bertahan sampai akhir zaman, dia harus lebih daripada yang sebelumnya. Harus bertahan. Tidak boleh ada celahnya. Ya. Tidak boleh ada perubahan-perubahan ya, yang harus terjaga dari lafadznya, katanya, dan sebagainya. Semua harus unggul. Maka dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang paling dahsyat, yang paling baik, semua yang terkait dengannya selalu baik. Silakan cek. Yang dipilih turun membawa risalah ini, membawa wahyu ini, ya teman-teman sekalian, dari kalangan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika dipilih langsung naik statusnya menjadi Sayyidul Malaika, Ruhul Amin. Nabi Musa punya teman, setiap rasul di bumi punya teman rasul dari langit. Nabi Musa punya teman Malakul Maut. Ya. Baik, Nabi Muhammad SAW punya teman malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketika ditugaskan menyampaikan risalah yang akan dibawa pada Nabi Muhammad SAW, maka langsung naik status jadi Sayyidul Malaika. Diturunkannya
teman-teman sekalian, di hari Jumat. Ya, hari Jumat, harinya naik status langsung menjadi apa? Sayyidul Ayyam. Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad SAW langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bulannya, ya bukan main-main. Bulannya bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Perhatikan baik-baik. Jumat naik status, Jibril naik status, Muhammad SAW naik status. Bulannya Ramadan langsung naik status jadi Sayyidus Syuhur. Bulan yang sangat dimuliakan. Saking mulianya hanya turun satu malam yang penuh dengan keberkahan hanya di bulan itu saja. Untuk apa? Untuk mengagungkan risalah terakhir yang dibawa. Karena itu nanti surah ke-97, surah yang menyebut keutamaan malam Al-Qadar itu akan disandingkan dengan turunnya wahyu yang sangat istimewa untuk menunjukkan keagungan risalah dan wahyu terakhir yang akan diturunkan pada Muhammad SAW. Tiada lain, tiada bukan, itulah Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguh dengan segala keagunganku aku akan berikan informasi yang sangat dahsyat. Inna, aku tegaskan, aku kuatkan, ya, anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Baik, teman-teman sekalian, fokus di sini. Apa kaitan Al-Qur'an dengan hudan itu? Kita kuatkan kembali dengan Quran surah kedua ayat 185. Paling kiri di pertengahan di mushaf standar. Ya. Quran surah kedua ayat 185. Karena yang paling dahsyat, ya, karena ini yang paling istimewa dan untuk seluruh manusia tanpa batasan, maka redaksinya mesti beda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, di bulan Ramadan yang kalian menunaikan puasa itu, saat itulah diturunkan Al-Quran. Tadi kita katakan, kita sepakati Al-Quran turun di bulan yang sangat mulia yaitu Ramadan. Quran surah kedua ayat 185. Allah perkenalkan nama kitab wahyu, pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi yang paling istimewa untuk semua manusia sampai akhir zaman, yaitu Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Teruskan ayatnya. Hudal linnas. Tetap tidak akan terpisahkan dari diksi ini, hudan. Dan dahsyatnya bukan libani kita, li umat kita, linnas. Ini poinnya. Ini bedanya. Kata Allah diturunkan di waktu yang sangat istimewa itu, ya, Al-Quran tujuan utamanya untuk menjadi pedoman hidup. Pedoman hidup. Pedoman hidup artinya pedoman yang dibawa dalam kehidupan. Ya, Anda mau zoom saja sekarang, tak tahu pedomannya, Anda nggak bisa zoom. Itu yang simple. Sekarang Anda mau hidup yang lebih kompleks kita jalani, nggak bawa pedoman, ya nggak, mustahil kita jalani dengan tenang. Mustahil kita akan jalani dengan benar. Ya, jadi ini pedoman kehidupan kita. Artinya semua yang dialami dalam kehidupan itu ada di sini sih ya, Al-Quran. Dan dahsyatnya linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Perhatikan diksi Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan bashar, ya, yang menunjuk pada nafsu, kecenderungan bagaimana mengelola nafsu dan bagaimana keadaan tampilan fisik yang baik. Tidak menyebut tentang al-ins, tunggal. Tidak menyebut insan, ya. Tidak menyebut juga Bani Adam, tapi menyebutkan dengan kalimat yang luas sifatnya dengan diksi universal. Linnas, untuk semua manusia yang pernah hidup di bumi. Ya, di era Nabi Muhammad SAW sampai dengan kehidupan berakhir. Jadi ternyata semua misi hidup kita, aktivitas kita, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, setiap kita beraktivitas, dari semua tantangan yang kita hadapi, baik itu sedang sendiri ataupun sedang berpasangan, berumah tangga, berkehidupan sosial, itu ada di sini semuanya. Baik, mohon izin. Sampai di sini bisa disimak ya, bisa dipahami. Baik, saya mohon maaf saya terlalu cepat. Al-Imam Syamsi Ali, Al-Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ya? Masih ada waktu? Masih silakan. Masih, Ustaz, masih. Oh, masih. Karena ini baru mukaddimah ini. Fadhal, Ustaz. Fadhal ini semakin haus kita. Baik, mohon maaf Mbak Ima ya, ini baru mukaddimah ini. Kita belum turunkan jadi pedoman. Ya, baik. Jadi sampai di sini teman-teman sekalian, kita bisa memahami bahwa ternyata semua isi kehidupan kita ada di sini. Ya. Silakan kalau tidak percaya, kita cek, ya.
Mohon izin nggak perlu dicatat ya, karena ini direkam, nanti bisa diulang kembali. Saya baca dengan cepat karena keterbatasan waktu. Ya, bahkan kita dari sejak mulai terlahir, ya, sampai kita wafat, sampai pasca wafat, itu semua diinfokan di sini. Ada semuanya. Dan silahkan bandingkan dengan kitab apapun yang ada di muka bumi sampai dengan saat ini. Tidak akan ada yang pernah seperti Al-Quran. Ya, saya berikan 3 saja yang sangat menarik ya. Pertama, seluruh hal yang akan kita alami sudah dirangkum dengan sempurna dalam Al-Quran dan nanti dijelaskan detailnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti bagian terakhir saya kaji dan kita akan sama-sama nikmati bersama. Ya, saya beri contoh misal. Mohon maaf, sejak masa dalam kandungan itu Al-Quran sudah menerangkan ya bagaimana proses yang terjadi dalam kandungan. Detail secara fisiknya, secara umum disampaikan di Quran misalnya surah ke-22 di ayat yang ke-5. Bahkan pergerakan janinnya secara umum, ya dari mulai kandungan lemah ke berat sampai diisi apa doa yang harus dibacakan, apa yang harus dilakukan supaya nanti bayinya terlahir dalam keadaan baik. Disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 189. Bahkan diberikan bocoran antara hubungan kita membangun komitmen dengan Allah yang akan menuhankan Allah sejak saat ruh kemudian ditanamkan sampai kita terlahir sampai wafat. Quran surah ke-7 ayat 172. Ketika terlahir apa yang pertama kali diberikan oleh seorang ibu? ASI pun diberikan dengan tegas langsung. Ya, di Quran surah kedua ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ya, bapaknya dikasih, nih, ini tugas pokok bapak yang baru punya anak. Ini yang harus dikerjakan, ini ibu yang harus dilakukan. Ya, kemudian bergerak dari situ, diberikan pendidikan dini supaya membangun kedekatan dengan Allah, baik terhadap kedua orang tua, punya akhlak yang mulia. Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dari situ dia mulai belajar bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana memahami, bagaimana bisa kembali mengajarkan itu kepada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat ke-122. Kemudian diberikan sifat, jangan sampai dia belajar lupa dengan Tuhannya, harus seimbang antara iptek dengan imtaknya. Itu ada di Quran, teman-teman sekalian, di surah Al-Mujadalah, ya. Di ayat yang ke-11, kemudian setelah itu dia berkembang lagi. Ya, dia mencari lagi. Kadang-kadang ada yang pergi ke tempat lain, mengenal suasana yang berbeda, bertemu dengan orang banyak, bersuku-suku, bisa merantau ke berbagai tempat. Quran surah ke-49, ayat yang ke-13. Setelah itu tiba-tiba dia mengenal seseorang ya untuk mendapatkan pasangannya. Boleh, karena setiap kamu dicipta berpasangan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Bagaimana mengenal pasangannya? Diarahkan oleh Allah. Hei, jangan lama-lama. Kalau sudah kenal, lamar dia. Berikan ya bagian yang terbaik untuk maharnya. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat ke-21. Bahkan saat akan menikah pun dijelaskan oleh Allah. Nanti kamu belajar dulu di rumah tangga supaya nggak kaget. Ini tugasmu laki-laki begini, tugas perempuan begini. Quran surah ke-4 ayat 34. Bahkan kalau ada persoalan begini cara menyelesaikannya sampai di ayat ke-35-nya. Kemudian diberikan tugas, ayah, kamu akan mulai mencari nafkah. Begini cara mencari nafkah yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau kamu ingin cepat, baru bergerak sedikit, rezekimu diberikan keberkahan. Quran surah kedua ayat 172. Kalau kamu belum bergerak, mengamalkan amalan ini, Allah berikan kemudahan rezeki kepadamu. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi jangan khawatir, ketika engkau bisa mensyukuri semua nikmat itu akan tambah nikmatnya. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Tapi kamu jangan lupa, kamu bekerja mungkin akan mengalami tantangan. Ada yang tidak suka, ada yang akan menyingkirkan, menyungkurkan, ada tantangannya. Ya, pelajari dengan sempurna. Ini loh secara umumnya dari mulai ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Ya, kemudian rinciannya Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Cara menyelesaikannya Quran surah ketiga ayat 142. Kalau kamu bekerja, kamu lelah, tiba-tiba kemudian kamu sakit, merasa nggak enak, nyaman, ada zikir Nabi Ibrahim, Quran surah ke-26, ayat ke-80. Kalau penyakitnya berat, kata dokter mustahil sembuh, nggak ada yang mustahil. Amalkan zikir Nabi Ayub, saya sembuhkan seperti saya sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21, ayat 83 sampai 84. Tugas seorang istri, ya, bisa merawat anaknya. Kadang-kadang tidak mudah itu semua. Ada yang berkata, bagaimana mendidik dengan baik? Quran surah ke-17, ayat 23 sampai dengan ke-27-nya. Sampai mereka dewasa, sampai usia 40 tahun, masih diberikan amalan untuk bakti pada kedua orang tuanya. Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Sampai kemudian hidup lebih jauh lagi. Sampai tiba-tiba ada dalam keadaan pikunnya. Ya, Quran surah ke-22 ayat yang ke-5 itu di bagian bawahnya. Sampai kemudian setelah itu dijelaskan oleh Allah. Kalau kamu akan nanti wafat, pasti kamu wafat. Siapkan cara wafatmu supaya indah. Kamu hidup untuk tenang. Wafat pun harus tenang. Turun Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah. Kamu saya berikan hidup di dunia untuk tenang. Wafat pun harus tenang. Ya,
Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Anda akan mengalami situasi di alam kubur, dijelaskan lagi, ya, bahkan jelas. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Setelah itu disampaikan situasi di dalamnya. Bisa kamu siapkan sejak di dunia. Ini loh yang paling bagus. Ada layanan dengan semua keberkahan, kenikmatan, sampai-sampai dia akan menyampaikan kepada orang yang belum wafat. Kalau bisa kerjakan ini, kalau mampu kerjakan supaya kamu cepat nyusul. Di sini enak, lebih enak daripada di situ. Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Bahkan setelah itu terjadi apa? Dijelaskan lagi. Teman-teman sekalian, muncul surah Al-Qiyamah surah ke-75. Setelah itu dijelaskan lagi. Ya, mau masuk kemana? Ini yang masuk ke surga, ini turunannya. Surga bersama Rasulullah. Quran surah ke-4 ayat 69. Di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ke-23. Surga yang seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 133 sampai dengan 134. Surga yang kelas biasa tapi nikmat. Quran surah ke-2 ayat ke-25. Supaya kita membawa persiapan untuk mendapatkan itu semua. Kalau gagal pun dijelaskan lagi. Ya, kalau kamu nanti main-main dengan ini semua, hadapi situasi di alam kubur begini, ada ayatnya. Situasi di hari kiamat begini, ada ayatnya. Sampai dengan muaranya pun ada ayatnya. Karena itu, kalau Anda tidak percaya, silahkan cek. Cuma dalam Al-Quran, semua kegiatan kita diatur dengan sempurna. Dan detailnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk yang bahkan langsung ditegaskan oleh Al-Quran. Buka Quran surah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka hamba-hambaku, umatmu mengatakan serius mencintai aku, mencintai Allah, ya kan, berpegang pada kitab Allah, fattabi'uni, maka ikuti semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi diutus, diturunkan untuk menyampaikan risalah Al-Quran secara sempurna. Detailnya seperti apa digambarkan oleh beliau dan dijamin langsung oleh Al-Quran. Surah ke-33. Ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah bisa dibaca dari riwayat Qalun, Warash dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Harakat kasrah, harakat dhammah. Kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, ringan, tipis, pecah. Kasrah zujaj, kaca itu pecah sehingga melahirkan pecahan-pecahan yang kecil. Sehingga harakatnya tipis. I dan ya i. Dhammah, sesuatu yang terkumpul, yang dhammah yang dhammu besar. Ya. Jadi yang melekat pada Rasulullah itu jangankan ya yang besar-besar, yang dahsyatnya, yang sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, yang bagaimana pahala dengan sedekahnya, ya luar biasa diberikan, bagaimana perhatiannya pada umat. Bahkan yang kecil-kecilnya pun kalau diikuti akan jadi teladan dalam kehidupan. Jadi uswah itu ya keteladanan yang bila diikuti, yang mengikuti menjadi teladan lagi. Yang saling terwariskan. Jadi ketika kita mengamalkan isi Al-Quran dengan petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka secara otomatis kata Allah, hidup kita pun selain menjadi tenang, nyaman, akan jadi teladan di masanya. Silahkan cek. Nabi wafat, sahabat jadi teladan. Sahabat wafat, tabi'in jadi teladan. Sampai sekarang kita kenang. Semua yang mendekat kepada Al-Quran, demi Allah saya katakan, jika mendekatnya dengan cara yang benar, pasti akan mendapatkan semua kenikmatan yang dijamin tadi.